teman-teman semua, hari ini kita akan belajar membuat sanggul sesuai tata rias pengantin gaun panjang. Pertama yang kita harus lakukan adalah rambut dalam keadaan bersih supaya mudah dalam pembuatan sanggulnya. Kita pastikan bahwa rambut dalam keadaan bersih, kemudian rambut diparting atau dibagi menggunakan sisir sasak, kemudian hairbrush, setting spray, dan hairspray. Setelah semuanya kita siapkan, kita akan memulai membagi rambut menjadi beberapa bagian. Kita sisir terlebih dahulu, kemudian kita bagi sebelah kiri lurus dari top crown, lurus dari top crown di belakang telinga. Setelah kita ambil bagian rambut bagian samping kiri, kemudian kita rapikan dan dijepit dengan jepit bebek. Setelah mengambil bagian sebelah kiri, kemudian kita mengambil rambut bagian poni. Untuk bagian poni bentuknya segitiga, jadi bentuknya segitiga. Setelah diambil, rambutnya dirapikan dan dijepit. Bentuknya tetap segitiga untuk bagian poni. Kemudian rambut dijepit dengan jepit bebek. Kemudian kita mengambil yang bagian sebelah kanan, sama seperti bagian yang sebelah kiri tadi. Setelah diambil, dirapikan, kemudian dijepit dengan jepit bebek lagi, supaya nanti dalam penataan lebih mudah pengerjaannya. Yang bagian belakang dibagi dua bagian. Untuk sebelah atas, rambut bagian atas untuk top crownnya, kemudian digulung dan dirapikan dan dijepit dengan jepit bebek. Untuk rambut belakangnya bagian bawah dibagi dua lagi, sebelah kiri dan kanan. Kemudian rambut disasak supaya ada volume, jadi tidak lepek. Rambutnya disasak-sasak agak ringan aja. Setelah disasak, diperhalus dengan hairbrush supaya serat-serat rambut kelihatan. Setelah dirapikan dengan hairbrush, kemudian di hairspray, disemprot dengan hairspray. Kita rapikan lagi supaya lebih halus hasilnya. Kemudian ditarik ke arah kanan, jadi nanti hasilnya menyilang. Yang sebelah kiri, rambut sebelah kiri ditarik arah ke sebelah kanan. Untuk rambut belakangnya bagian atas dirapikan dan kemudian diikat dengan menggunakan karet gelang. Nanti yang untuk sanggul bagian atas. Dikuncir bagian atas, diikat dengan tali atau karet gelang. Nanti yang akan dibuat sanggul.
Rambut yang telah disasak tadi dirapikan lagi. Kemudian dikuatkan dengan hairspray. Supaya halus. Setelah dikuatkan dengan hairspray, disisir ke arah sebelah kanan, jadi silang. Kemudian dikuatkan dengan jepit biting, jepit kecil. Kemudian hairspray lagi biar hasilnya lebih halus. Dipastikan bahwa rambut yang ada di tengkuk benar-benar kelihatan bersih. Kemudian yang sebelah kanan disasak ringan seperti tadi, yang sebelah kiri tadi. Setelah disasak, dirapikan dengan hairbrush. Dirapikan dengan hairbrush biar halus hasilnya. Kalau dirasa kurang bisa disasak lagi, ditambah sasakan. Kemudian arah rambut menyilang sebelah kiri. Jadi yang bagian sebelah kanan tadi arahnya nyerong sebelah kanan, kalau bagian rambut sebelah kanan arahnya nyerong ke sebelah kiri. Jadi bentuknya nyilang. Besok teman-teman semua bisa praktek satu persatu. Ini hanya contoh saja, diperagakan cara membuat sanggul sesuai corak tata rias pengantin gaun panjang seperti ini. Dirapikan lagi dan rambut sisa-sisa dimasukkan ke dalam biar kelihatan rapi. Setelah menyatu, kiri dan kanan menyatu, kemudian di hairspray, dikuatkan lagi dengan hairspray, disisir biar kelihatan halus. Kemudian dikuatkan dengan jepit biting. Setelah rambut bagian belakangnya bagian bawah selesai pengerjaannya, kemudian rambut sebelah kanan tadi dikasih setting spray atau set dress. Setelah dikasih set dress, kemudian digulung dengan roll, diambil selapis demi selapis, digulung dengan roll. Sebelumnya tadi rambut udah disemprot dengan set dress dulu, kemudian rambut digulung. Kira-kira sebelah kanan 3 roll, sebelah kiri 3 roll. Rambut digulung selapis demi selapis. Besok teman-teman semua bisa praktek cara menggulung rambut yang benar. Rambut digulung sampai habis. Digulung sebelah kanan sudah selesai penggulungan rambut sebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan
penggulungan rambut yang sebelah kiri. Pengerjaannya sama seperti tadi yang sebelah kanan, selapis demi selapis diambil, kemudian digulung pakai roll seperti tadi. Selapis demi selapis digulung, kira-kira ada 3 roll penggulungan, sebelah kanan juga sebelah kiri sama. Arahnya ke bawah. Besok teman-teman semua bisa praktek ya, supaya bisa mengerjakan sendiri. Rambut digulung sampai habis paling bawah. Pastikan sudah tergulung semua rambut sebelah kiri dan kanan. Kemudian rambut bagian poni dilepas cepat bebeknya dan dilakukan pengerjaan pengerolan dengan menggulung rambut pakai roll seperti bagian kiri dan kanan. Diambil selapis demi selapis, arahnya ke atas. Kalau bagian samping kiri dan kanan tadi arahnya ke bawah. Sebelumnya rambut disemprot dengan setres dulu, kemudian diambil selapis demi selapis, digulung dengan roll. Untuk bagian poni, penggulungan arahnya ke atas. Supaya nanti dalam pengerjaan penataan sanggul lebih mudah, karena rambut setelah digulung akan lebih ada volumenya, tidak lepek lagi. Pastikan dalam penggulungan harus rapi supaya hasilnya nanti akan bagus. Rambut bagian poni juga sama, digulung kira-kira pakai 3 roll sudah cukup. Samping kiri kanan sama 3 roll, bagian poni juga 3 roll. Tergantung dengan ketebalan rambut dari si model atau calon pengantin. Kalau rambutnya tebal bisa sampai 4 roll. Setelah selesai pengerjaan kiri kanan dan poni, sekarang kita akan melakukan penggulungan rambut di bagian top crownnya. Sama seperti tadi, rambutnya udah dikuncir, digulung dengan roll. Arahnya ke bawah sama seperti bagian kiri dan kanan. Mudah ya teman-teman pengerjaannya. Ini kriteria untuk uji kompetensi, jadi semua harus ada aturannya. Sebelum kita make up rambut digulung dulu semua, setelah selesai digulung baru mengerjakan make up. Untuk ujian lokal juga sama, seperti ini pengerjaannya.
Sebelumnya rambut bisa disemprot dengan satras dulu, baru digulung. Pastikan semua rambut habis sudah digulung. Setelah semua rambut digulung dengan roll, kemudian rambut dibungkus dengan hairnet. Rambut dibungkus dengan jala hitam atau hairnet supaya rapi. Setelah selesai dibungkus dengan hairnet, baru kita mengerjakan make up. Seperti ini, jadi nanti kelihatan rapi kalau sudah dibungkus. Kita mengerjakan make up. Setelah make up selesai, kemudian jala hairnet dibuka dan siap untuk melakukan pengerjaan sanggul. Hati-hati dalam pelepasan roll, pembukaan rambut itu, jangan sampai ada rambut yang ketarik, kasihan model atau calon pengantinnya. Roll dibuka satu persatu, dimulai dari bagian bawah dulu. Rambut dilepas perlahan-lahan. Jadi nanti urut-urutannya seperti itu ya. Sebelum kita merias pengantin, rambut diparting dulu, kemudian di roll bagian sisi kiri, sisi kanan, poni, top crown, dan bagian rambut bagian belakang seperti tadi. Setelah selesai pengerolan, kemudian dibuka satu persatu. Kemudian baru dilakukan pembuatan sanggul untuk tata rias pengantin gaun panjang. Jadi sebelum mengerjakan sanggul, dipastikan model atau calon pengantin rambut dalam keadaan bersih supaya mudah dalam penyasakan dan pembentukan sanggul. Semua gulungan roll dilepas. Hati-hati kalau ada yang ketarik rambutnya. Kita lakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati ya. Kalau bisa untuk ujian, model rambutnya sebau aja, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kalau terlalu panjang nanti susah dalam pembentukannya, kalau terlalu pendek juga kurang bagus, karena kita harus menambah dengan rambut tambahan. Jadi pengerjaannya lebih sulit, lebih lama. Kalau bisa rambutnya sebau kayak model seperti Mbak Mega ini. Setelah selesai, dibuka semua gulungan rollnya, kemudian rambut kita spray dulu, semprot dengan hairspray supaya dalam penyasakan nanti mudah.
kemudian selapis demi selapis rambut disasak. Bisa dimulai dari bagian poni dulu, sasakannya ringan-ringan saja, tapi yang penting bergelombang dan ada volumenya supaya nanti mudah dalam pembentukan sanggul. Besok diajari satu-satu cara menyasak rambutnya, dan harus praktek satu-satu supaya ada, kalau ada job rias pengantin gaun panjang yang butuh sanggulan, teman-teman bisa untuk menanganinya. Jadi kita tidak hanya pintar make up saja, tapi juga menguasai teknik pembuatan sanggul. Rambut disasak, jangan terlalu kencang, sasakannya cukup ringan-ringan saja, yang penting rambut ada volumenya. Bagian poni kiri dan bagian kanan juga disasak. Besok belajar menyasak teman-teman semua, sangat mudah sekali pengerjaannya ini. Ini contoh yang paling mudah, sanggul yang paling mudah untuk dikerjakan oleh teman-teman semua, nggak terlalu ribet. Yang penting sudah memenuhi standar kelulusan untuk uji kompetensi, dan hasilnya juga bagus, lumayan bagus, dan pengerjaannya cepat, karena kalau waktu ujian kita dikasih durasi waktu, tidak boleh berlama-lama. Jadi ada waktunya mungkin 3 jam untuk merias pengantin gaun panjang, mulai dari make up, sanggul, pemakaian busana, dan membuat keterampilan hair bouquet. Setelah rambut disasak semua, dihaluskan dengan hair brush, kemudian di hairspray dan siap untuk dibentuk sesuai keinginan kita. Tata rias pengantin gaun panjang, modelnya hampir seperti Sunda Putri, rambut ke atas semua, jadi samping kiri kanan nggak boleh gembung, harus pipih, yang atas agak tinggi. Rambut bagian kiri disisir arahnya ke atas, jadi sanggulnya nanti yang bagian puncak tengah itu agak tinggi, samping kiri kanan pipih. Setelah samping sebelah kiri udah selesai, kemudian mengambil untuk bagian poni, dirapikan juga, disisir, dihaluskan. Bagian tengah, bagian poni udah selesai, kemudian kita merapikan bagian sebelah kanan. Bagian kanan sama seperti bagian kiri tadi, dirapikan, diangkat menuju ke bagian top crown, bagian tengah puncak. Kemudian dihaluskan dengan hairspray supaya bentuknya bagus, rambutnya rapi. Bantu dengan cepet bebek dulu untuk mengetatkan rambut yang sudah dibentuk. Setelah kiri kanan udah terbentuk, baru merapikan bagian poni, bentuknya diperindah supaya cantik sesuai dengan bentuk wajah pengantin ataupun model. Kasih hairspray biar rapi. Dibantu dengan cepet bebek dulu.
Sisa rambut bagian poni dirapikan, disisir, ditata, diperhalus dengan hairbrush supaya serat-seratnya tampak alami dan natural. Disisir lagi, dirapikan, diperhalus. Rambut bagian poni disisir, dirapikan supaya kelihatan halus dan jatuhnya bagus. Kita bentuk sesuai selera dan sesuai dengan wajah pengantin. Yang penting dalam pembentukan sanggul ini untuk memperindah wajah calon pengantin. Jadi setelah disanggul, pengantin kelihatan cantik dan luwes dengan sanggul yang kita buat, tidak malah menjadi wagu atau kaku, kelihatan kaku. Jadi bentuk sanggul harus luwes sehingga bisa mempercantik tampilan dari calon pengantin atau model. Setelah dibentuk, dirapikan, dibantu dengan cepet bebek dulu atau dengan cepet bebek dulu biar nempel, kemudian dirapikan lagi, dikasih hairspray biar kuat dan bisa nempel. Setelah selesai, diperkuat lagi dengan hairspray. Kemudian setelah dikasih semprot dengan hairspray, kemudian rambut dibungkus dengan hairnet supaya tatanan lebih rapi. Kita tekan-tekan perlahan-lahan sehingga bentuk rambut bisa bagus. Setelah pemakaian hairnet berarti kita sudah pastikan rambut sanggul sudah berbentuk bagus. Kemudian kita lepas cepet bebek satu persatu. Setelah rambut kita pastikan udah bentuknya bagus, kita lepas satu-satu, diganti dengan pemakaian cepet biting. Cepet bebek dilepas, di bagian belakang dirapikan, kasih hairnet lagi supaya kelihatan rapi yang bagian belakang. Setelah itu dilepas hairnet, kalau udah pastikan bentuknya udah rapi bagus, ini sanggulnya paling sederhana dan mudah sekali pengerjaannya. Jadi teman-teman besok bisa praktek membuat sanggul seperti ini. Ini sudah memenuhi kriteria tata rias pengantin gaun panjang, dan insya Allah sudah bisa lulus kalau sudah bisa membentuk sanggul seperti ini. Pengerjaannya mudah dan cepat.
pembuatan bagian depan kiri kanan selesai. Kemudian yang bagian top crown yang diikat tadi kita sasak semua untuk pembuatan sanggul. Jadi sanggulnya tidak boleh dari sanggul tempel atau sanggul yang sudah jadi, harus memakai sanggul dari rambutnya sendiri. Untuk itu kalau besok mencari model, diusahakan yang rambutnya paling tidak sebahu, jadi jangan terlalu pendek juga jangan terlalu panjang banget, jadi mudah dalam pengerjaannya. Sanggul dibuat dari rambutnya sendiri, dari rambut model itu sendiri. Kalau ada kurangnya rambutnya, kurang isi atau volume, bisa ditambah dengan longsen. Setelah rambut disasar, dijepit biting, diangkat ke atas supaya nanti rambut bisa tegak. Kalau rambutnya kurang tebal, kurang isi, bisa ditambah dengan longsen. Pemasangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Besok teman-teman akan praktek satu-satu, nanti diajari satu persatu cara parting, roller, sasak, dan juga pembuatan sanggulnya. Ini cara memasang longsen seperti ini. Longsen dipasang dulu pakai jepit, kemudian dibungkus dengan harness supaya rapi, baru dibentuk di belakang supaya nanti jatuhnya menyatu dengan rambut asli. Jadi diusahakan warna longsen sesuai dengan warna rambut dari model atau calon pengantin. Soalnya longsen kan bermacam-macam, ada yang warna hitam legam, ada yang kecoklatan, juga ada yang kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Jadi longsen atau rambut tambahan itu harus disesuaikan dengan rambut model itu sendiri supaya bisa menyatu nantinya. Setelah rambut yang bagian top crown sudah dibentuk, ditambah dengan longsen, kemudian yang rambutnya disasak tadi dibentuk bukle-bukle atau bunga-bunga mawar untuk membentuk sanggulnya. Jadi sanggulnya harus pakai sanggul dari rambut model itu sendiri, nggak boleh pakai sanggul tempel ya. Ini pengerjaannya paling mudah ini, setengah jam paling sudah selesai. Asal nanti teman-teman latihan, sering-sering latihan, insya Allah semua bisa. Ini gampang, sanggulnya paling gampang. Lebih sulit kalau sanggul Jawa atau tradisional itu lebih sulit lagi pengerjaannya. Kalau ini sanggul modern ini lebih mudah dan simpel. Jadi bentuknya simpel sekali, nggak ribet. Dan cocok untuk pengantin gaun panjang. Rambut yang sudah disasak tadi dibentuk bukle-bukle atau menyerupai mawar-mawar gitu, kelopak-kelopak mawar, disusun di atas kepala atau top crownnya sehingga terbentuklah sanggul. Seperti ini pengerjaannya, selapis demi selapis, disisir, dirapikan, dibentuk kelopak-kelopak mawar. Disisir di hairbrush. Besok teman-teman bisa praktek satu persatu cara membuat sanggul yang bagus dan benar. Ini yang paling simpel dan mudah pengerjaannya. Tapi cantik untuk pengantin.
kita membentuk sanggul. Dari sanggulnya rambut asli, rambutnya sendiri, tidak boleh dari sanggul tempel. Seperti ini jadinya. Selapis demi selapis dibentuk, dirapikan supaya halus, jatuhnya bagus. Semprot dengan hairspray. Kemudian digulung, dibentuk seperti kelopak mawar supaya cantik dan indah. Dibantu dengan cepet piting supaya kuat. Setelah selesai seperti ini, udah jadi sanggulnya. Pengerjaannya sangat mudah dan simpel ini teman-teman. Dibantu dengan dikuatkan dengan cepet piting. Kalau dirasa masih ada yang kurang, bisa ditambah lagi dengan lungsen sehingga sanggulnya berbentuk bagus. Lungsen rambut tambahan bisa dipasang di belakang. Disemprot dengan hairspray supaya lebih halus jatuhnya rambut. Kemudian rambut sisa dari lungsen tersebut digulung, dibentuk bunga-bunga mawar untuk aksesoris bagian belakang. Besok teman-teman bisa praktek ya, pembuatan sanggul pengantin gaun panjang. Sudah selesai pengerjaannya, sanggulnya udah jadi, kurang lebihnya seperti ini. Setelah selesai sanggulnya udah jadi, kemudian pemasangan aksesoris. Bunga-bunga ditancapkan di tengah-tengah sanggul tadi. Untuk memperindah dan mempercantik bentuk sanggul, dikasih bunga-bunga kecil-kecil. Disebar di antara sanggul-sanggul yang kelopak-kelopak, hasilnya seperti ini, cantik sekali. Ada bunga-bunganya di tengah-tengah sanggul, disebar samping, kiri, kanan, dan depan. Jadi sanggul akan kelihatan lebih indah. Setelah itu kita memasangkan mahkota atau crown untuk pengantin. Mahkota dipasang di tengah-tengah, di depan sanggul yang kita buat tadi. Pastikan posisinya udah pas, udah kuat. Kemudian dirapikan lagi supaya menyatu antara kurun dengan mahkota. Mahkota diketatkan dengan memakai cepat piting
supaya tidak mudah lepas atau jatuh. Seperti ini kurang lebihnya sanggulnya, bentuknya udah cantik, udah kayak princess. Gaya pengantin internasional atau gaun panjang, sanggulnya seperti ini, cantik sekali sanggulnya. Pengerjaannya sangat mudah, teman-teman pasti bisa melakukannya ya. Besok kita belajar bersama-sama praktek membuat sanggul modern untuk tata rias pengantin gaun panjang. Setelah mahkota terpasang juga, kemudian kita memasangkan slayer. Untuk pengantin gaun panjang ada slayer atau kerudung panjang dipasang di belakang sanggul atau di bawah sanggul yang kita buat tadi. Pemasangannya dengan cara dijepit dengan jepit biting di bawah persis dari sanggul yang kita buat tadi. Kita jepit kiri dan kanan supaya kuat, tidak mudah lepas atau jatuh. Pastikan pemasangannya udah kencang, jepitnya kalau bisa didobel biar enggak mudah jatuh kerudungnya, biar kuat. Setelah selesai pemasangan kurun, dilanjutkan dengan pemasangan aksesoris di belakang sanggul. Jadi aksesoris dipasang di antara slayer tadi untuk menutup sambungan tadi, sambungan slayer dengan sanggul ditutup dengan aksesoris. Dicek lagi sanggulnya kiri dan kanan, dilihat apakah sudah proporsional. Setelah selesai pengerjaan pembuatan sanggulnya seperti ini, nah inilah sanggul untuk tata rias pengantin gaun panjang. Tampak dari depan bentuk sanggulnya, dari depan, dari samping seperti ini. Ini tampak dari belakang sanggulnya, kelihatan aksesoris yang di belakang sanggul, slayer di atas slayernya tadi pasang aksesoris. Sanggul tampak dari belakang, ini sanggul tampak dari samping, dan ini tampak dari depan. Ya, sudah selesai pekerjaannya. Diharapkan besok teman-teman bisa melaksanakan pembuatan sanggul seperti ini untuk pengantin. Jadi besok kalau sudah
buka usaha sendiri bisa melakukan pembuatan sanggul tata rias pengantin gaun panjang, dan diharapkan teman-teman semua bisa merias pengantin gaun panjang atau gaun internasional dengan baik dan benar sesuai aturan yang telah ditetapkan standar kelulusan kompetensi. Ya, selamat teman-teman, selamat belajar. Besok bertemu di pembelajaran tatap muka di LKP Mutiara. Sekian dan terima kasih.